Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul dalam suasana insya Allah penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya untuk mengucapkan salam dan juga selamat datang kepada yang kami muliakan dan kami hormati, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz yang dirahmati Allah, yang kami hormati pula Kepala Kantor Wilayah Kemenang Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun pejabat yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Lombok Barat, yang kami hormati pula Kepala Kantor Kemenang Kota Mataram atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram atau pejabat yang mewakili, singkatnya para ejen Al-Mujahadah Hijri Ismail, para tamu undangan dan juga hadirin yang dirahmati Allah. Marhaban bikum, selamat datang. Kami ucapkan dalam acara Grand Opening Al-Mujahadah Hijri Ismail. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Anda semua yang alhamdulillah sudah hadir hari ini Ahad tanggal 20 Juli 2025. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan kalamullah, lantunan suci ayat Al-Quranul Karim yang akan dibacakan langsung oleh Ustaz Muhammad Zamzam MPDI dan juga Ustaz Muhammad Muzani SPDI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Bapak Ibu hadirin dan jamaah rahimakumullah, acara akan kita lanjutkan dengan sambutan-sambutan. Untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari para tokoh yang akan memberikan arahannya langsung. Dan sambutan pertama akan disampaikan oleh Direktur Al-Mujahadah Hijr Ismail. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Hijr Ismail, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Aminullah, yang sama-sama kita muliakan para Tuan Guru Al-Mukarramun wal Muhtaramun Hafizallahu jami'ah. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, Bapak Ketua Tim Gerja UHK Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Yang kami hormati Kepala Seksi UHK Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Yang kami hormati Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram, singkatnya hadirin hadirat, calon tamunya Allah, calon tamunya Rasulullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka grand opening PT Al-Mujahadah Hijr Ismail di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Sholawat teriring salam selalu kita haturkan kehadirat junjungan Nabi Alam, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita tercatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini tanggal 20 Juli tahun 2025 adalah sebuah momen yang sangat bersejarah bagi diri saya pribadi dan keluarga besar PT Al-Mujahadah Hijr Ismail, di mana pada hari ini adalah grand opening dari PT Al-Mujahadah Hijr Ismail yang selama ini selalu kami nanti-nantikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah awal tonggak perjalanan
akan membawa umat Islam yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk beribadah umroh dengan aman, nyaman, dan kita dahulukan keamanan dan kenyamanan, tentunya kepuasan jamaah dan kul bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, PT Al-Mujahadah Hijri Ismail ini beralamat di Jalan Raya Lingsar, tepatnya di Dusun Pondok Buah, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah, kami bergelut di dunia umroh ini dimulai dari 2016 sampai 2024-25 saat ini. Dari 2016 sampai 2024, alhamdulillah itu waktu yang sangat panjang dalam penantian kami untuk mendapatkan legalitas sebagai PPIU. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini izinkan saya bercerita sedikit bagaimana perjalanan dari terbentuknya PT Al-Mujahadah Hijri Ismail. Pada tahun 2016 sampai tahun 2024, kurang lebih 9 tahun, kami bergabung dengan beberapa travel besar di seluruh Indonesia, kurang lebih 9 travel, di mana posisi saat itu sebagai kepala cabang dan wakil kepala cabang di travel tersebut. Dan ada satu hal pengalaman yang paling berkesan dalam hidup kami, yaitu pada tahun 2016 kami berangkat umroh melalui salah satu travel besar yang ada di Indonesia pada saat itu. Kami berangkat dengan paket 9 hari dan biaya 36 juta. Pada waktu itu adalah harga yang sangat wow, sangat mahal. Akan tetapi alhamdulillah kami tidak berhitung. Kami tidak mau berhitung dengan Allah, karena semua yang diberikan ini adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, kami berangkat 4 hari kami berada di kota Mekah dan 3 hari berada di kota Madinah. Alhamdulillah sangat nikmat kami rasakan ibadah di kedua tanah suci tersebut. Namun ada sedikit ganjalan di dalam hati. Nikmat tersebut terlalu pendek, nikmat ibadah yang di tanah suci, karena 4 hari dan 3 hari, padahal kami bayar 36 juta dan terasa mahal di saat itu. Akhirnya kami tanamkan mindset di dalam diri kami, bagaimana kami bisa mempunyai PPIU sendiri sebagai wadah untuk bisa membantu umat Islam yang berada di NTB ini untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, untuk bisa menikmati lebih lama beribadah di dua tanah suci dengan pelayanan yang prima, kemudian nyaman, aman, dan yang paling penting full bahagia, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata mimpi kami untuk mendirikan PPIU itu tidak semudah membalik telapak tangan, tidak semanis apa yang kami bayangkan. Cobaan demi cobaan telah kami lalui dalam 9 tahun tersebut. Tapi alhamdulillah berkat tim tangguh Al-Mujahadah yang luar biasa, yang selalu menemani, yang selalu menguatkan, dan alhamdulillah masih solid sampai saat ini. Tim Mujahadah berjaya sampai saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan alhamdulillah pada tanggal 20 Mei tahun 2025 PT Al-Mujahadah
izin legalitas PPU, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 2025. Dan ini tidak terlepas dari dorongan dari banyak pihak, terutama dari Bu Haja Puji. Waktu itu selalu mendorong kami, silahkan Pak Haji buat PPU. Kita harus mempunyai legalitas yang jelas supaya aman dan nyaman untuk berangkatkan jamaah umroh. Nah, pada kesempatan ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong kami, mendukung kami sehingga terbentuknya PT Al-Mujahadah Hijr Ismail ini. Dan pada kesempatannya juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim dan agen tangguh Al-Mujahadah yang sudah setia menemani kami selama 9 tahun. Dan insya Allah ini adalah langkah awal untuk bisa Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji nantinya melalui wasilah PT Al-Mujahadah Hijr Ismail, tentunya dengan biaya 0 rupiah. PT Al-Mujahadah Hijr Ismail berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan yang prima, memberikan pelayanan yang baik, yang profesional, yang dilandasi dengan keikhlasan, melayani para tamunya Allah dan istiqomah. Dan terima kasih pada kesempatan ini yang sangat istimewa untuk istri saya tercinta, di mana 9 tahun ini yang luar biasa mendampingi saya pribadi. Di saat saya lemah, istri saya yang menguatkan. Di saat saya jatuh, istri saya berusaha untuk membangkitkan. Terima kasih. Dan pada akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, para bapak-bapak pejabat, dan tamu undangan yang sekalian, bila mana di dalam penyambutan kami sampai akhir acaranya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, itu mohon dimaafkan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang hangat kembali untuk Direktur Al-Mujahadah Hijr Ismail. Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, acara akan dilanjutkan dengan mendengarkan bersama sambutan kedua yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Haryadi Iskandar. Disilakan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya banyak yang datang dari jauh-jauh ini. Jangan-jangan sampai sekarang belum dikasih sarapan ini ya? Belum ya? Belum ini. Pada saat suaranya lemah, Al-Mukarram. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Amin. Semoga beliau diberi kesehatan, keafiatan, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari beliau, karena beliau adalah salah satu di antara pengurus dari PT Al-Mujahadah
Mujahadah Hijri Ismail, sehingga perusahaan ini ke depannya bisa selalu memberikan kontribusi besar, terutama kaitan dengan perjalanan haji dan umrah. Yang tiang hormati Adinda Muhammad Zainuddin, biasa kita panggil Pak Jen. Pak Jen, beliau selalu semangat dalam setiap kesempatan yang mewakili yang saya hormati teman-teman dari kantor wilayah, dan juga ada Ibu Kasih Pendidikan Madrasah yang merangkap penyelenggara haji dan umroh Kabupaten Lombok Barat. Yang saya hormati para pimpinan KBIH yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Tentu wabil khusus yang tiang hormati yaitu pimpinan PT Al-Mujahadah Hijri Ismail selaku pemilik perusahaan, dan yang dihormati para agent, para agen yang ikut berperan dalam membesarkan rantai perusahaan PT Al-Mujahadah Hijri Ismail, singkatnya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukurulillah, Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga di pagi hari ini kita hadir di majelis ini dalam rangka grand opening, yaitu pembukaan perjalanan PT Al-Mujahadah Hijri Ismail. Di awal tadi Qori telah membacakan kepada kita tentang nikmat. Nikmat itu ada dua, nikmat yang disyukuri dan nikmat yang tidak disyukuri. Ketika Allah memberikan nikmat yang begitu luas, ketika Allah menitipkan nikmat itu dalam diri kita, maka manusia itu memiliki dua pilihan. Apakah ia akan mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan dalam dirinya, ataukah kita akan mengingkari nikmat yang Allah berikan dalam diri kita. Pilihan-pilihan itu tentu memiliki konsekuensi tersendiri terhadap para penikmat yang menikmati nikmat itu. Jika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan Adinda Hijri Ismail telah membuktikan kesyukuran itu dengan mendirikan PT Al-Mujahadah Hijri Ismail. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah akan menggandakan nikmat itu, dan Allah akan terus menambahkan nikmat itu. Karena nikmat itu di samping untuk duniawi juga untuk ukhrawi. Dan dengan perantaraan PT ini, Bapak, saya panggil Adinda, jadi lebih enak ini karena lebih muda dari saya. Walaupun kadang-kadang beliau juga lebih tua kelihatannya dari saya. Tergantung suasana. Ya seperti itu. Nah, apa yang dia lakukan ini adalah salah satu bentuk rasa syukur beliau terhadap nikmat yang Allah berikan, dan dia mendirikan PT ini untuk membantu jamaah dalam rangka menunaikan ibadah haji dan umrah. Doa haji yang sangat terkenal dan selalu kita bacakan dalam setiap saudara-saudara kita baik yang melakukan haji maupun umrah adalah
Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Nah, saya kira apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari doa terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan yang tidak merugi. Berarti kita menginginkan perdagangan yang sukses. Kita tidak boleh menutupi apa yang kita lakukan. PT Mujahadah Hijri Ismail mau tidak mau harus mengelola perusahaannya dengan sebaik-baiknya. Karena dalam proses berikutnya kita harus sukses untuk menjalankan ini. Rasulullah mengingatkan kita, barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka kita menjadi orang yang dilaknat. Barang siapa yang hari ini masih sama dengan hari kemarin, kita dalam posisi rugi, karena kita tidak memiliki perkembangan yang bisa kita raih ke depan. Stagnan. Tetapi ketika kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Nah, itulah yang harus diraih ke depan kaitan dengan berdirinya perusahaan ini. Dan itu kita semua dalam setiap aspek kehidupan kita harus menjadi orang yang beruntung. Karena watijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak merugi itu harus didapatkan. Dan tadi saya sedikit terkejut, haji 0%. Nah, 0 rupiah. Kayak orang nikah, kalau mau nikah di kantor KUA 0 rupiah, tidak berbayar. Ada bapak-bapak yang mau nikah di kantor KUA? Ada? Tidak bayar. Tapi izin dulu sama orangnya, ya. Nah, ini harus masih ada. Tapi banyak. Pokoknya kalau kita mau menikah, nikahnya di KUA, biayanya 0 rupiah. Sekarang mau berhaji di Al-Mujahadah Hijri Ismail, ada istilah 0 rupiah. Kemarin saya ingat dengan program Gubernur Jakarta dulu, perumahan 0 rupiah. Tapi skemanya kayak apa kita belum tahu. Nanti perusahaan yang lebih tahu pemahaman tentang 0 rupiah. Bukan berarti tidak berbiaya itu biar 0 rupiah katanya. Kalau kita tidak berbiaya dengan 0 rupiah, bisa-bisa menjadi perusahaan yang merugi nantinya. Tapi itu ada skema-skema yang dibangun oleh perusahaan. Ketika kita mau naik haji, bisa dengan angka 0 rupiah. Harapan kita mudah-mudahan perusahaan ini menjadi perusahaan yang unggul, perusahaan yang mampu bersaing di tengah persaingan bisnis haji ini. Luar biasa. Persaingan bisnis haji ini tidak terlepas dari travel yang dijalankan. Sehingga kalau agen itu tidak jujur sama pusatnya, tunggulah saat kehancurannya. Karena banyak agen-agen di bawah menawarkan murah, ternyata uangnya tidak sampai ke. Nah, itu hati-hati. Sehingga yang di demo itu perusahaan, yang menikmati agen. Nah, oleh karena itu antara agen dan perusahaan itu harus terintegrasi dengan baik sehingga menghasilkan hal-hal yang baik. Ini akan mengingatkan kita supaya perusahaan ini adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tadi, kedepannya perusahaan ini menjadi perusahaan yang sukses, perusahaan yang beruntung. Nah, tadi saya terkait ini ada umroh gratis. Mudah-mudahan saya nanti bagian dari yang gratis. Amin. Tadi saya ya, harapan kita ya seperti itu. Ibaratnya masa ketuanya di kabupaten tidak kebagian kalau sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita lobby sama beliau, kita bisa dapat umrah gratisnya.
Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat dan sukses atas pendirian PT Al-Mujahadah Hijri Ismail ini. Semoga sekali lagi Allah memberi keberkahan di dalamnya dan memudahkan bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan dibuka. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dan juga arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat, Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Iskandar. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan juga jamaah rahimakumullah, kini kita sudah tiba pada prosesi simbolis pemotongan pita sebagai penanda bahwa Al-Mujahadah Hijri Ismail akan dibuka secara resmi dan siap untuk menjalankan amanah dakwah dan sosial. Dengan segala hormat kami persilahkan untuk bisa naik ke atas panggung kepada Direktur Al-Mujahadah Hijri Ismail, Bapak Haji Hijri Ismail, kemudian didampingi oleh Ibu Komisaris, dan juga mohon kembali untuk naik ke atas panggung Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau pejabat yang mewakili, Ibu Hajah Dwi Puji Astuti, disilakan. Kita kali ini, pagi hari ini akan bersama-sama menjadi saksi mata kick off atau grand opening dari PT Al-Mujahadah Hijri Ismail, Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan tema hari ini yaitu merajut umroh impian bersama Al-Mujahadah Hijri Ismail. Silahkan boleh dikeluarkan kameranya, handphonenya, karena ini akan menjadi momen kita bersama. Insya Allah nanti kita sama-sama akan berada di Baitullah, Bapak Ibu jamaah sekalian ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan Pak Direktur dan juga Ibu Komisaris beserta dengan Kepala Kantor Wilayah dan juga tamu VIP kami. Boleh agak depan Bapak Ibu, ya, supaya lebih terlihat dari jamaah yang ada di hadapan kita. Ini sudah siap dengan kameranya masing-masing ya. Ya, tahan dulu, kita hitung mundur. Tahan dulu, kamera sudah siap semua. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, langkah ini menjadi langkah dari PT Al-Mujahadah Hijri Ismail untuk bisa menjalankan amanah dakwah dan juga sosial. Berkenan Bapak Ibu untuk tetap di atas panggung, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Foto bersama terlebih dahulu. Panitia boleh dibantu untuk vas bunganya. Boleh lebih maju lagi Bapak Ibu. Boleh lebih maju lagi, Bapak Ibu boleh lebih maju lagi. Ini sudah resmi dibuka dan juga bisa melanjutkan perjalanannya untuk dakwah dan juga sosial. Baik Bapak Ibu, saya punya satu untuk bisa menggemuruhkan ruangan ini. Kalau nanti saya bilang salam Baitullah, Bapak Ibu jawabannya masih ingat kan ya? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, kita bermanifestasi Bapak Ibu ya, semoga dalam waktu dekat ini kita bisa bersama-sama menuju Baitullah, menuju rumah Allah dan juga menuju
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tamu-tamu VIP kami untuk telah meluangkan waktunya, meringankan langkah kakinya untuk hadir di acara Grand Opening Al-Mujahadah Hijr Ismail pada pagi hari ini. Mohon izin untuk kami lanjutkan acara Grand Opening pada pagi hari ini, yaitu akan dilanjutkan dengan tausiah spiritualitas umroh yang akan membekali kita dengan nilai-nilai rohani dan juga pemaknaan yang lebih dalam terhadap ibadah. Tausiah kali ini akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Kamarullah MHI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Nininda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Aminullah, dan singkatnya hadirin wal hadirat jamaah umroh. Ini jamaah umroh sudah pasti ya, karena tadi 0% katanya. Jadi jamaah calon tamu-tamu Allah yang melalui PT Al-Mujahadah Hijr Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayah, kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada pagi menjelang siang ini yang pengusami pulih untuk bisa hadir dalam acara Grand Opening yang dilakukan oleh PT Al-Mujahadah Hijr Ismail. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, kehadiran kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan berpanjang kalam. Cuman saya tadi tertegur tentang apa yang disampaikan oleh direktur ya, pimpinan PT Al-Mujahadah yang mengatakan bahwa bisa berangkat dengan 0 rupiah. Ini berarti hanya niat. Masya Allah, saya tertegun karena dia juga sudah menulis dalam buku yang dia tulis, judulnya Suluk Haji, Relasi Ketauhidan dan Kesalihan Sosial, yang saya pernah tulis dengan Rektor Institut Agama Islam Qabar Huda Bagu, yaitu Dr. Haji Muhammad Haidar Badri. Di dalam buku ini ternyata juga sedikit saya ingin mengutip 0 rupiah tadi. Saya bacakan tidak panjang, kalau ini dibaca sampai 300 halaman panjang. Cuma di sini haji dan kota Mekah. Ada cerita tentang, ini langsung teksnya begini. Ada cerita tentang orang yang tidak pernah merasa mampu ketika ditanya kapan mau haji, kapan mau umroh.
Jawaban atas pertanyaan tersebut lebih banyak dijawab dengan saya belum mampu atau tidak memiliki cukup uang untuk haji dan umroh. Nah ini mirip kan? Mirip, makanya langsung saya kutip halaman 12 ya. Ini buku yang saya tulis sendiri ya. Tentu saja jawaban ini tidak salah, tapi kurang tepat. Seharusnya jawaban yang diberikan mengandung unsur doa seperti bilang begini, insya Allah semoga Allah memberi rezeki untuk menaikkan haji dan umroh. Ketidaktepatan jawaban atas pertanyaan itu juga terkesan seseorang secara psikologis enggan untuk berhaji. Padahal faktanya tidak sedikit dari mereka mampu secara materi, tetapi karena enggan untuk mendaftar sehingga muncul jawaban tidak mampu atau tidak cukup uang untuk haji dan umroh. Karena jawaban dari PT Al-Mujahadah tadi bisa berangkat dengan 0 rupiah ya. Maka mengikat niat untuk berhaji dengan cara mendaftarkan diri melalui bank-bank yang ditunjuk pemerintah merupakan jawaban sekaligus doa untuk berhaji dan umroh. Ya, yang sudah ditentukan travelnya ini. Kekuatan niat dapat membukakan jalan untuk berhaji dan umroh, misalnya dengan cara menabung agar lebih barokah. Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengutip 0 rupiah tadi. Dari mana kemudian kita bisa berangkat haji? Dari mana kita bisa berangkat umroh? Kita harus ikat dulu niat kita. Kalau tidak ada motivasi niat kita untuk berhaji, berumroh, kita sulit untuk sampai di situ. Maka ini juga ditulis mengikat niat judulnya. Jadi ada sekitar sekian ratus judul yang saya tulis di dalam buku ini. Yang ini mungkin nanti bisa juga kita hadiahkan kepada PT Al-Mujahadah Hijir Ismail. Ya, bagaimana Tuhan sumber haji. Ya. Nah jadi penting untuk niat. Karena niatus sholihah adalah membawahi dalam semua kehidupan kita. Niat dulu. Dan di dalam kitab-kitab hadis, misalkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Arba'in An-Nawawi, itu selalu dimulai dengan niat. Jadi bagaimana kita berniat dulu untuk bisa umroh ini. Masalah kepeng kemudian kayaknya begitu ya PT Hijir Ismail ya. Makin terasa jadi beliau ini. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan 0 rupiah itu. Tapi niat ini menjadi, kita niatkan dulu an-niyatus sholihah. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW juga bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fakanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat inilah yang membawahi semua aktivitas kita. Bahwa setiap orang itu tergantung yang diniatkan, dan setiap amal perbuatan itu apa yang kemudian menjadi niat seseorang. Kalau kita kemudian niat ini adalah untuk beribadah semata-mata karena Allah, pasti kita akan berusaha sekuat tenaga. Wong kita mau ngeredit motor aja kuat ya 2 juta sebulan ya, mau ngeredit mobil aja bisa gitu ya. Bagaimana kemudian kita mau menabung untuk umroh dan haji? Masa kuat gitu? Maaf nih, kuat nggak kita? Kan motor ada yang sampai harga 40 juta, 50 juta. Tadi sudah ditawarkan dulu 0 rupiah, walaupun bayarnya mungkin belakangan. Ini nabung juga. Masya Allah. Kalau kita tujuannya memang adalah semata-mata niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah, insya Allah pasti akan kita usahakan. Maka penting kemudian an-niyatus sholihah, niat yang baik ini kita tanamkan terlebih dahulu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan membangkitkan kita jemaah sekalian atas dasar niat kita. Yang penting kita sudah niat, tanam niat dulu, mau umroh, mau haji, mau umroh, mau haji, kepeng lalu kemudian kan, insya Allah pasti ada jalan. Dan kalau mungkin kita meninggal belum sampai kemudian melaksanakan haji dan umroh itu, Allah akan bangkitkan kita dengan niat baik kita itu. Karena mau bersama-sama umroh, bersama tuan guru ini, bersama PT ini dan seterusnya. Ini terbukti misalkan kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin,
Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, hadisnya sahih, lafaznya dari Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yaghzu jayshul, ada sekelompok pasukan yang mencoba untuk menghancurkan Ka'bah. Ada orang nanti yang akan menghancurkan Ka'bah itu. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Tapi ini hadis sahih. Yaghzu jayshul Ka'bah. Ada sekelompok pasukan yang mencoba menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a min al-ardi, ketika mereka sudah berada pasukan itu di sebuah tanah yang sangat luas, alun-alun yang sangat luas, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka semua pasukan ini ditenggelamkan oleh bumi dari ujung sampai akhir, semuanya ditenggelamkan. Qalat, kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum? Ya Rasulullah, kenapa kemudian mereka ditenggelamkan semua dari ujung sampai akhir? Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka itu ada orang-orang yang mau pergi ke pasar. Walaysa minhum, dan bukan orang-orang yang mau menghancurkan, merusak Ka'bah. Apa kata Nabi? Qala, Nabi bilang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan dia dari ujung sampai akhir. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim, tapi besok mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala niyatihim, berdasarkan niat. Ini kerennya niat. Niatkan aja dulu mau umrah. Kalau sudah ada niat, insya Allah kita bisa sampai ke situ. Saya ingin mungkin nanti umroh bersama Tuan Guru Bayang Akbar, gitu ya. Umroh ada di sini bertiap-tiap itu. Beliau boleh nyampean ini. Jadi yang ini mungkin bersama beliau. Ya, ada Tuan Guru Syarani, ada Tuan Guru Hatib Syarbini. Ya, yang sering bersama Al-Mujahadah ini. Ini enggak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad. Amin Allah. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur dan bisa membimbing kita bersama. Usia beliau sekarang kalau nggak salah baru 24 ini kan? Masya Allah. Baru 85, 85. Masya Allah. Mudah-mudahan kita niatkan dulu bersama-sama. Ya, kalau sudah ada niat, insya Allah pasti ada jalan. Niki doang ngijil dan beli niki. Ya, mesak diangkat baru niki. Amunar angin niat, amunar angin jadi bengkel kata. Kan ada orang gotong royong itu bakunya besar sekali, kok bisa diangkat? Angin daun. Nah ini berarti penting kemudian niat ini kita tanamkan dulu. Bagaimana kemudian kita betul-betul mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu luar biasa. Sebelum kita meninggal kita bisa melihat Baitullah, sebelum kita meninggal bisa sholat di Masjidil Haram, sebelum kita meninggal bisa kemudian sholat di Masjid Nabawi, biasa bisa ziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada jalan kalau ada kemauan. Lamun dengan angin ya itu bagian dari doa, seperti apa yang saya tulis tadi. Ketua Iran dia haji umroh, agak di mana rakepe, kan? Nah jawab aja. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki, ya, ada takdir Allah, insya Allah berangkat. Dan itu bisa saja karena takdir Allah. Ya, ini juga cerita dari Al-Fakir sendiri. Mau umroh ditawarkan, umroh, insya Allah mau. Ada, dan kan berarti nggak mesti pakai uang gitu ya. Ya, haji juga begitu. Pasti ada jalan. Yang penting ada niat dan kemauan. Inilah kemudian penting untuk kemudian kita niatkan dari awal. An-niyatus shalihah. Ya, an-niyatus shalihah, niat yang baik. Mudah-mudahan bisa pergi umroh, mudah-mudahan bisa pergi berhaji. Karena ini tidak terlalu lama katanya, dan pengajian kan. Nah, jadi biar nanti cukup nih. Cukup sudah sampai di sini. Lama-lama ya minggu lalu manasik dari laut. Jadi niki mungkin bagaimana kemudian kita tanamkan niat-niatus shalihah, bisa berumroh dan haji, dan bisa kemudian menjadi duyufur rahmah, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu yang disebut dengan duyufur rahman itu ya orang-orang yang kemudian pergi berhaji, pergi umroh, atau juga yang istiqomah datang ke masjid. Karena Nabi bilang inna umar wa buyutillah hum ahlullah.
orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu adalah sejatinya ahlullah, famili dan keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berhaji dan berumrah. Sekian kurang lebihnya, yang lunas maaf. Adanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Tuan Guru. Semoga tausiah tersebut Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah dapat menjadi bekal batin kita bersama dan juga semangat bagi kita semua dalam menyambut ataupun menunaikan ibadah umrah. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan materi penguatan umroh oleh narasumber kita dan yang akan sekaligus memberikan pencerahan seputar tata cara, persiapan dan juga hikmah dari ibadah umroh. Untuk itu langsung saja kepada yang kami hormati Bapak Haji Lalu Muhammad Zainuddin MH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sepuh kita, nenek kita, tuan guru kita, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Aminullah, yang makin ini beliau berusia 85 tahun, sudah melebihi apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah mengatakan usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Beliau alhamdulillah makin ini beliau berusia 85 tahun. Kita doakan ke beliau, mudah-mudahan beliau tetap banyak umur, sehat walafiat, mudah-mudahan beliau tetap istiqomah membimbing, membina yang namanya travel PT Al-Mujahadah ini. Begitu dia lihat namanya Al-Mujahadah, kaget dia, karena sepengetahuan dia Al-Mujahadah ini perjuangan, lunas dulu, perjuangan, usaha yang sungguh-sungguh. Ada Itir Ismail lagi namanya, nama direkturnya, lingkaran setengah lingkar di Ka'bah. Mudah-mudahan penuh semua yang hadir pada ini, yang sudah berhaji dan umroh kembali lagi, yang belum silahkan, mudah-mudahan Allah mempermudah bukti peluh sehingga bisa melaksanakan umroh. Yang dihormati Bapak Direktur, yang juga kaget sama Pak Haji Itir Ismail, Pak Direktur, tiba-tiba beliau mengundang Tian dulu kita mulai dengan beliau 9 tahun yang lalu, waktu beliau itu membuka yang namanya cabang umroh. Makin kita ketemu lagi dengan beliau. Ada juga lagi Haji Muzihir, kalau memiliki P3 Tian, kalau dia kenal Tian dulu, beliau lagi lah datang lagi pejabat menghalalkan barang haram katanya. Kemudian yang dulu kepala KUA, jadinya yang dipanggil, nah ini datang pejabat menghalalkan barang haram katanya. Waktu ini juga mohon maaf yang sampaikan ke semua yang ini kepada peluluh bahwa Tian juga kaget begitu dia pulang lagi diundang langsung oleh Pak Direktur. Tadi pagi juga di bel juga sama Ibu Komisaris, datang tak hadir, insya Allah datang, insya Allah dia datang. Dan yang terhormati Bapak Kasih PHU Kementerian Agama Kota Mataram,
Yang hormati juga para tuan guru sesepuh yang tidak bisa yang sebut satu persatu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan, keapiatan sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bertemu depan niki dalam rangka kita bersama-sama menghadiri grand opening dari PT Al-Mujahadah pimpinan Bapak Tuan Guru Haji Hijir Ismail. Singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang tiang hormati, tiang juga masih bertanya kapasitas tiang ini diundang di Nabi. Tiang juga sudah keluar dari Kementerian Agama. Ada juga niki teman tiang niki dari Kementerian Agama, lupa lagi saya, Haji Al-Muksan. Izin Tuan Guru. Tiang diundang langsung, belum mengatakan lemak side barang-barang yang peang sepatah dua patah kata katanya. Mungkin beliau ingat tiang dulu sejak 96 ini tiang mohon maaf sudah menangani haji di Departemen Agama Kota Mataram sejak 96. Jadinya haji waktu niki ya molah punya uang langsung berangkat, punya kepeng langsung berangkat. Makin niki untuk haji niki ya Allah menunggu kita puluhan tahun Bapak dan Ibu. Contoh menunggu sekarang mendaftar tahun ini menunggunya 30-an tahun. Kalau usia kita sekarang misalnya 50 tahun, maka kita akan berangkat nanti usia yang 80 tahun Bapak dan Ibu. Oleh karenanya solusi yang tepat yang disampaikan yang dihadiri sekarang ini adalah launching pertama dari PT Al-Mujahadah ini. Terus terang yang juga pernah juga di Ganwil menangani namanya haji dan umroh Bapak dan Ibu. Di Ganwil Agama tiang dulu sejak 2016 sampai 2020 menangani haji dan umroh. Banyak masalah Bapak dan Ibu. Masalahnya apa? Dulu mohon maaf di Ganwil Agama atau di provinsi ini belum ada yang PT, semuanya dia pakai cabang semua. Hanya lama-lama ada Al-Muhsinin namanya, hanya satu-satunya. Sekarang alhamdulillah kita punya PT Al-Mujahadah pimpinan Tuan Guru Haji Hijir Ismail. Tiang sampaikan pada beliau tadi, Tuan Guru, setiap pemberangkatan ini apapun juga mendampingi. Oh iya, saya dampingi kepada beliau. Alhamdulillah. Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, banyak travel yang kita kenal tidak mendampingi jamaahnya langsung, hanya melepas jamaahnya. Tiang tadi banyak bicara sama beliau bagaimana kaitannya dengan jamaah kita sampai ke Mekah, ke Tanah Haram nantinya. Apa sudah ada penjauh kita atau penerima di sana? Belum, mengatakan sudah ada semua. Masyayikh kita sudah ada, para tenaga kita yang ada di Mekah. Itu yang perlu Bapak dan Ibu. Oleh karenanya tiang di depan ini juga masih ingat tiang dulu. Kalau pelebur tiang ini mau berumrah, pastikan 5 pasti. Pastikan travel ini berizin. Nggih? Itu kata kunci. Dulu ada namanya Peace Travel. Malah Polda mohon maaf dari Sulawesi saat niki waktu dia di Kementerian Agama meminta tiang, memBAP tiang untuk segera masuk penjara. Saya bilang, kenapa saya masuk penjara? Karena ada travel yang ada di NTB Anda tidak awasi. Kata Polda ini, saya katakan
Bis travel itu yang ada di NTB itu tidak ada di sini. Bis travel itu, kalau dia ada, itu kewajiban kami untuk melakukan pengawasan. Waktu niki yang masih di Kanwil Agama, kebetulan dia bagian seksi bidah haji umroh. Dia katakan sama beliau, 4 orang polisi ini sudah menggelar yang namanya laptopnya untuk BAPK. Saya katakan, yang namanya bis travel di NTB tidak ada, cabangnya pun tidak ada. Untuk itu Bapak dan Ibu yang perlu kita sampaikan ini, kalau sudah pasti travel ini berizin, Bismillahirrahmanirrahim. Dan enaknya apa? Bapak dan Ibu enak berkomunikasi. Kapan kita berangkat guru? Bagaimana penjadwalannya Tuan Guru? Lubuk enak. Tetapi kalau travelnya di luar daerah, bagaimana cara pelubuk? Kapan motornya datang? Kapan berangkatnya datang? Tiba-tiba dia bubar travel ini. Dengan siapa kita komunikasi? Alhamdulillah sekarang itu di daerah kita. Beliau ini aslinya Karangbata, tetapi sekarang ini beliau itu membuka kantornya yang ada di Narmada gitu. Narmada. Kalau orang mengatakan Narmada yes, narkoba no. Iya. Kalau Narmada itu terkenal dengan antara air mata dan mata air. Ternyata yang saya itulah mata air, bukan air mata. Bapak dan Ibu yang hormati, pasti yang kedua itu pastikan jadwal pemberangkatannya. Yang ketiga, pastikan hotelnya. Pastikan penerbangannya. Kalau travel yang ada di daerah kita, sekali lagi gampang komunikasi, gampang perlu telepon, gampang perlu cari. Oleh karenanya, tiang bercerita sedikit kalau kaitan umroh niki Bapak dan Ibu. Tiang niki apa namanya Pak jurusannya? Dari Departemen Agama ke umroh apa namanya? Mualaf ya. Pindahin ya. Tiang dulu di Kementerian Agama ini Bapak dan Ibu 32 tahun. Tahun 2021 ini tiang pindah ke Pemprov. Begitu dia masuk ke kantor gubernur, ketemulah dia dengan kapan lama gubernur. Dia bilang sama teman-teman ini, kawan, sudah kapan berhajinya? Belum. Kapan berumrohnya? Belum. Sekarang berapa kendaraannya? 50 unit. 50 unit kendaraannya Bapak dan Ibu sama tiap ini. Tiap lagi. Berapa sudah daftar umroh? Belum. Sudah daftar haji? Belum. Kemarin 4 hari yang lalu itu sudah kemana? Saya sudah ke Jakarta. Ngapain? Saya izin untuk ambil 4 unit kendaraan. Sekarang berapa kendaraannya? 50. Coba, saya kendaraannya Bapak dan Ibu. Saya katakan, Bapak, saya bilang, Bapak ternyata rugi Bapak ini. Sangat rugi Bapak punya kendaraan 50, tapi belum berhaji atau belum umroh. Rugi Bapak. Tidak ada jaminannya Bapak punya kendaraan 50 masuk surga. Tidak ada jaminannya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un minal jannah. Haji mabrur, umroh mabrur, balasannya hanya surga Bapak dan Ibu. Seperti Tuan Guru katakan tadi itu, saya tertarik itu. Tidak punya uang bisa haji, tidak bisa punya uang bisa umroh. Apalagi disampaikan tadi oleh Direktur PT Al-Mujahadah ini 0 rupiah. Belum yakin tak? Yakin tak? Kalau dia yakin dia sendiri mengalaminya. Dia mengalaminya. Begitu dia pindah dulu dari Kanwil Agama, Pak Kanwil panggil dia, Dek, berangkat haji sekarang ya kan?
Yang Pak Kanwil daftarnya tahun 2012. Tidak mungkin akan berangkat tahun 2016. Berangkat sudah pokoknya, kata beliau. Bagaimana caranya? Ikut seleksi petugas. Nah ini berarti kita ini ikut apa namanya? Haji dinas namanya. Abidin namanya saya bilang. Haji Abidin, ya apapun namanya kita berangkat. Artinya niat itu sudah dulu kita tanamkan. Tapi kalau katakan, ternyata Allah memanggil dengan tangannya di kanwil, berangkat besok katanya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, kalau yang berbicara haji tempat ini, apa yang kata itu betul. Katanya orang mengatakan, kalau kita ingin punya rumah harus punya duit, ingin berhaji harus duit, ingin umroh harus duit, ingin kawin lagi harus duit, ingin punya rumah harus duit terus. Tapi Bapak dan Ibu, duit itu bukan kepeng, duit itu bukan piti, duit itu bukan fulus. Tapi kata kuncinya, duit itu hanya 4 huruf, D-U-I-T. D, doa. Ud'uni astajib lakum. Pasang niat, mari kita berdoa. Berikutnya, usaha. Ini kalau di samping al-mujahadah namanya perjuangan, usaha yang maksimal. Berikutnya, di samping kita usaha, kita harus berikhtiar. Ikhtiar melebihi dari usaha lagi. Berikutnya kita tawakal kepada Allah. Ini tidak pernah berdoa, tidak pernah berusaha, tidak berbuat maksimal. Ingin haji dan umroh mungkin jauh. Maksudnya beliau sederhana. Kalau bisa dia simpulkan, Pak Direktur itu mengatakan 0 rupiah itu apabila Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan jamaah 11, 12 orang per 1. Itu sebenarnya beliau itu. Apabila Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan jamaah atau mengajak jamaah lain untuk berangkat umroh lewat PT Al-Mujahadah Prai 1. Itu maksudnya sebenarnya. Kalau Bangku ini potensinya besar dan dulu. Kalau Pulau itu potensinya besar. Untuk mengajak, untuk menarik perhatian kawan-kawan kita. Apalagi kalau dia membaca sejarah tahun dulu ya, belum pernah dia mendapat tulisan atau buku mengatakan usia dunia ini lebih dari 1.500 tahun. Pernah ada yang saya dapatkan hanya usia dunia ini hanya sampai 1.500. Makin ini sudah usianya 1.447. Sila kita hitung dia. Makanya kalau nanti ditenggelamkan itu wajar kan dulu. Sebelum ditenggelamkan, ayo sila kita bareng-bareng. Usia dunia ini 1.500 tahun. Sekarang ini sudah kita menjalaninya 1.447. Tinggal sebentar lagi. Bapak dan Ibu, mohon maaf, dia katakan sekali lagi. Jadinya penduduk-penduduk niki tiang doain, tiang mohon pada Allah. Mudah-mudahan penduduk semua yang hadir pada hari ini berangkat haji dan umroh semua. Begitu juga anak dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Untuk Bapak maklumi dan Ibu maklumi, katakan misalnya Bapak punya uang sudah lunas, ada namanya istitoah Bapak dan Ibu haji ini. Punya kita uang, tapi istitoah kesehatan tidak terpenuhi, tertunda. Makanya kata kuncinya jaga kesehatan Bapak dan Ibu. Jaga kesehatan Bapak dan Ibu dari sekarang. Wabil khusus, kata kuncinya perbanyak manasiknya nanti kalau Bapak dan Ibu berangkat umroh. Kalau tidak ada ilmu
manasiknya. Ini pengalaman tiang. Bapak yang tanya jemaah tiang dulu tahun 2016. Bapak dan Ibu pakai haji apa? Haji pemerintah. Bapak dan Ibu pakai haji apa? Saya tanya lagi. Pakai haji KPIH. Ayo ke Bapak dan Ibu. Berarti kan masyarakat kan tidak mengenal manasiknya haji. Saya tanya lagi yang satunya, Bapak dan Ibu memakai haji apa? Dia haji pemerintah. La ilaha illallah. Kebetulan dia waktu itu kedua kloter. Dia nanya seperti itu supaya enak jika kita dengan manasik. Tetap jawabannya saya haji pemerintah. Satu lagi saya haji KPIH. Haji itu ada 3 jenis Bapak dan Ibu. Ada namanya ibtaki, ifrad, tamattu, dan qiran. Kalau orang sudah pernah ikut manasik, bukan begitu jawabannya. Haji itu ada 3 jenis, ifrad, tamattu, dan qiran. Ifrad itu umroh dulu, haji dulu baru umroh. Tamattu umroh dulu baru haji. Qiran bersamaan pelaksanaannya. Itu kata kunci dulu Bapak dan Ibu. Tetapi kalau Bapak dan Ibu melaksanakan umroh, enak Bapak dan Ibu cukup mengenal rukun umroh saja. Apa rukun umroh itu? Ihtosaku, ihram, tawaf, sa'i, cukur. Kalau haji beda lagi dia rukunnya. Ihtosaku, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, cukur. Itu bedanya. Dan kalau di haji ada lagi namanya ihmama hartawa. Ihram, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar dan tawaf wada. Tetapi alhamdulillah selama Pak Direktur, Ibu Guru Komisaris berangkat nantinya mendampingi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu aman. Dan tadi dia banyak ngomong berbicara dengan Tuan Guru. Begitu juga Pak Direktur, lah kawan-kawan yang berangkat haji ini banyak keluh-keluhnya, napi keluhnya. Teman-teman yang bertugas itu kadang-kadang udah punya pengalaman, sehingga ditanya di mana ini, dia tahu katanya. Beda tadi, dia tahu katanya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, insya Allah Direktur kita ini orang berpengalaman. Sejak 9 tahun yang lalu beliau sudah bersama peluruh tiang yang sudah berangkat umroh. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, dan insya Allah beliau juga akan berangkat Agustus ini. Agustus juga peluruh juga bersama beliau berangkat. Oleh karenanya sekali lagi dia sampaikan pada peluruh, mudah-mudahan peluruh tetap sehat walafiat. Allah mempermudah semua kesulitan peluruh, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan keberkahan, kemudahan nanti dari Pak Direktur PT Al-Mujahadah dalam semua urusannya. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang lebih maju dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan. Dan begitu juga kita juga bermohon pada Allah, mudah-mudahan Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Aminullah, mudah-mudahan beliau tetap sehat sehingga beliau selalu memberikan tausiah binaan kepada kita semua. Kalau kita terlalu panjang ini, haji itu panjang sebenarnya, tapi sudah ada perintah harus kita mundur ini Bapak dan Ibu. Jadinya mohon maaf Tuan Guru, kalau dia di manasik haji itu selalu diberikan musim haji itu 3 jam Tuan Guru. 3 jam diberikan setiap manasik pemberangkatan haji, tapi dia bilang terlalu panjang 3 jam itu. Kalau dia diberikan manasik itu cukup 10 menit saja. 10 menit tuntas sudah apa namanya kayak perjalanan haji itu. Tetapi tidak apa-apa kalau 3 jam pun tidak apa-apa. Oleh karenanya pada kesempatan ini yang berterima kasih kepada pemuda, khususnya kepada guru, khususnya juga pada Pak Direktur, Ibu Komisaris yang memberikan tiang kepercayaan kepada kesempatan
kesempatan ini. Dan sekali lagi dia mohon maaf kepada Bapak dan Ibu apabila terlalu panjang apa yang dia sampaikan pada kesempatan ini, dan atas kurangnya yang mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas penguatan umroh yang telah disampaikan langsung oleh Bapak Haji Muhammad Zainuddin MH. Berikut jamaah rahimakumullah, marilah kita berdoa bersama memohon agar segala rangkaian acara yang telah kita lalui hari ini diridhoi dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu doa kali ini akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Aminullah. Disilakan. Amin, amin ya mujibad ya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah.
rahmatullah, kali ini kita akan sesaat lagi memasuki sesi yang penuh antusias, yaitu pengundian door prize. Jadi kami ingatkan kembali bagi bapak ibu yang belum memasukkan kuponnya atau menyerahkan kuponnya kepada Baitullah. Salam Baitullah. Manifest pagi hari ini kembali ya Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menyemarakan acara grand opening dari PT Al-Mujahadah Hijr Ismail ini. Namun sebelumnya saya juga ingin menyampaikan satu informasi yang tidak kalah pentingnya sebelum kita mengundi door prize hari ini, bahwa informasi ini hanya di ruang lingkup kita saja di Ballroom Islamic Center ini.